Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Hari ini kita, seluruh umat gereja Katolik, merayakan Hari Raya Kabar Sukacita. Hari raya ini adalah salah satu hari raya terpenting di dalam gereja Katolik. Bapak Paus Yohanes Paulus II pernah menulis surat ensiklik Redemptoris Mater mengenai Santa Perawan Maria di dalam kehidupan yang sedang berziarah. Dan pada artikel 8, Bapak Suci menulis demikian. Maria secara definitif diantar memasuki misteri Kristus melalui peristiwa pemberitahuan oleh malaikat. Lewat malaikat Gabriel, kabar sukacita itu tersampaikan. Hal itu terjadi di Nazaret dalam lingkungan sejarah Israel, bangsa yang pertama-tama menerima janji Allah. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Injil Lukas bab 1 ayat 28. Maria sungguh terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Apakah kiranya arti kata-kata luar biasa itu, dan khususnya ungkapan penuh rahmat, kekaritomene, setelah pewartaan utusan surgawi dalam diri malaikat Gabriel itu, Bunda Maria, perawan dari Nazaret tersebut juga yang terberkati di antara semua wanita, boleh menerima berkat Allah. Maka karena berkat itulah Allah Bapa memenuhi kita di tempat surgawi di dalam Kristus. Kabar yang menyelamatkan melalui Maria juga terjadi atas kita. Hal itu adalah berkat spiritual untuk semua orang dan yang dalam dirinya bersifat penuh dan universal. Dan lagi, lewat berkat itu mengalir cinta kasih yang mempersatukan kita dengan Allah. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari umat Tuhan yang terkasih, utusan surgawi malaikat Gabriel itu menyalami Maria sebagai penuh rahmat. Dia tidak menyapanya dengan namanya sendiri, Miriam, Maria, melainkan dengan nama panggilan baru yang penuh rahmat, kekaritomene. Kabar yang menyelamatkan itu datang melalui Bunda Maria. Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, dari perayaan kabar sukacita ini, kita mau belajar menimba inspirasi dari perayaan ini. Kita perlu mengembangkan iman seperti Bunda Maria dengan menerima kehendak Tuhan dan melaksanakannya di dalam kepercayaan dan ketaatan. Kita perlu mengembangkan kerendahan hati seperti Bunda Maria
dengan menyadari bahwa diri kita adalah manusia biasa yang bisa menerima berkat Allah, bukan karena kelebihan kita, tetapi karena Allah sungguh berkenan atas kita. Maka kita perlu belajar dari Maria. Dipanggil dengan nama baru karena kita diangkat, kita dipulihkan, kita dipilih menjadi para utusan Tuhan. Maka Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kita menjadi orang-orang yang penuh dengan ketaatan untuk mendengarkan kehendak Tuhan dan melaksanakan kehendak itu. Semoga Bunda Maria sungguh-sungguh menginspirasi kita bahwa kabar yang menyelamatkan itu datang melalui Bunda Maria. Kabar sukacita yang membawa sukacita bagi dunia di dalam diri Yesus Kristus, jalan kebenaran dan hidup, Immanuel, Allah beserta kita yang sungguh menyelamatkan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.